Emil dan Cremonese buat kejutan di puncak. AC Milan akhirnya raih kemenangan di kandang Lecce. Borussia Dortmund resmi rekrut Fabio Silva. Tottenham resmi datangkan Xavi Simons. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Al Tawun versus Al Nassr tersaji di King Abdul Sport City Stadium. Baru 6 menit berjalan, tim tamu sudah unggul lewat Joao Felix yang menyambut umpan tarik Angelo Gabriel. Di babak kedua, Al Nassr menambah keunggulan pada menit ke-53 melalui penalti Cristiano Ronaldo. 2 menit berselang, Kingsley Coman sukses menanduk bola kiriman Nawaf Al-Aqidi menjadi gol. Felix kembali unjuk ketajaman pada menit ke-67 dengan tembakan keras dari tepi kotak penalti, membuat skor jadi 0-4. Menjelang waktu normal berakhir, pemain asal Portugal ini melengkapi hat-trick usai menyambar bola muntah hasil tembakan Ronaldo. Skor telak 0-5 untuk kemenangan Al Nassr dan mengangkat mereka ke posisi puncak klasemen dengan 3 poin. Cristiano Ronaldo kembali menorehkan tinta emas bersama Al Nassr usai mencetak penalti ke-28 untuk klub tersebut. Gol itu juga memastikan dirinya menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang mampu mencetak gol di 24 musim beruntun, sebuah prestasi yang belum pernah ditorehkan oleh pemain lain. Berdasarkan data resmi Al Nassr, koleksi gol Ronaldo kini mencapai 101 untuk Al Nassr. Totalnya sudah 940 gol, hanya berjarak 60 gol menuju angka bersejarah 1000 gol. Laga Valencia versus Getafe digelar di Stadion Mestalla di menit ke-30. Mukhtar Diakhaby membuka keunggulan Lotzi lewat sundulan memanfaatkan sepak pojok Luis Rioja. Babak kedua, Valencia semakin di atas angin. Arnaud dan Juma sukses mengadakan skor pada menit ke-54 setelah menerima umpan silang Javi Guerra. Justru di menit ke-90+7, Valencia menutup laga dengan gol Hugo Duro, hasil skema serangan balik cepat. Dengan hasil ini, Valencia naik ke posisi ke-8 klasemen dengan 4 poin, sementara Getafe harus puas tertahan di peringkat ke-5 dengan 6 poin. Laga Cremonese versus Sassuolo berlangsung di Stadion Giovanni Zini di menit ke-37. Tuan rumah unggul lebih dulu lewat sundulan Filippo Terracciano. 2 menit berselang, Franco Vazquez menggandakan skor usai memanfaatkan umpan Antonio Sanabria. Sassuolo sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-64 lewat tembakan Andrea Pinamonti. Pada menit ke-73, Domenico Berardi menyamakan skor melalui penalti. Namun Cremonese memastikan kemenangan setelah Manuel De Luca sukses mengeksekusi penalti di injury time. Emil Audero tampil solid dengan 4 penyelamatan krusial di babak pertama, sementara Jay Etzes harus puas mendapat rating lebih rendah dari Woskuret. Berkat hasil ini, Cremonese duduk di puncak klasemen sementara Serie A dengan 6 poin, sedangkan Sassuolo terpuruk di urutan ke-20 klasemen dengan 0 poin. Lecce versus AC Milan digelar di Stadio Ettore Giardiniero. Babak pertama pun berakhir tanpa gol. Memasuki menit ke-66, Milan akhirnya benar-benar unggul. Sundulan Loftus-Cheek meneruskan umpan Luka Modric sukses bersarang di pojok gawang. Milan justru menambah keunggulan di menit ke-86 melalui Christian Pulisic yang melepaskan tembakan mendatar. Laga berakhir 0-2 untuk kemenangan Milan. Hasil ini mengangkat Milan ke posisi ke-7 klasemen dengan 3 poin, sementara Lecce tertahan di urutan ke-15 dengan 1 poin. Pengundian fase Liga Eropa musim 2025-2026 sudah rampung dilaksanakan. AS Roma yang berasal dari pot pertama dijadwalkan akan menghadapi Lille, Rangers, Victoria Pleasant, Celtic, Midtjylland, Nice, Stuttgart hingga Panathinaikos. Masih di pot 1, Aston Villa diagendakan akan menghadapi Salzburg, Feyenoord, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahce, Young Boys, Basel, Bologna, dan Go Ahead Eagles. Selanjutnya, fase Liga Eropa musim akan berlangsung mulai 24 September tahun 2025. Jose Mourinho dipecat dari jabatan pelatih Fenerbahce setelah gagal membawa klub asal Turki itu lolos ke Liga Champions. Kekalahan dari Benfica membuat Fenerbahce gagal melaju ke fase grup Liga Champions musim ini. Hasil minor itu pula jadi landasan manajemen untuk bersikap tegas. Pelatih asal Portugal itu resmi dicopot dari kursi pelatih kepala Fenerbahce. Mourinho ditunjuk sebagai pelatih Fenerbahce mulai Mei 2024 dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Namun kekalahan di Stadion Dalus telah mempersingkat masa kerjanya di Turki. Benfica telah menjalin kesepakatan prinsip dengan Fenerbahce untuk melepas winger Turki Kerem Aktürkoğlu dengan biaya inti 22,5 juta euro ditambah bonus performa hingga total 25 juta euro menurut pernyataan resmi klub Lusitan itu.
Ironisnya, momen itu terjadi hanya beberapa pekan setelah gol gemilang Artur Koglu yang menyingkirkan Fenerbahce dari babak kualifikasi Liga Champions. Selain itu, Galatasaray klub masa lalunya telah diberi informasi tentang kesepakatan ini karena mereka memiliki hak prioritas atas sang pemain. Akhirnya, meski momen perpisahan masih menunggu konfirmasi resmi penuh. Shakhtar Donetsk resmi mengontrak gelandang muda asal Brasil Isaque Severino Silva dari Fluminense. Pemain berusia 18 tahun ini menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2030. Menurut laporan resmi klub, biaya transfer diperkirakan sekitar 8 juta pound sterling. Isaque merupakan produk akademi Fluminense dan telah berkarir sejak usia 10 tahun. Debut profesionalnya terjadi pada Desember 2024. Setelah kesepakatan dengan Shakhtar, Fluminense masih mempertahankan 10% hak ekonomi atas Isaque serta memiliki klausul preferensi jika pemain tersebut kembali ke Brasil di masa depan. Transfer Jakub Kiwior ke FC Porto kini mendekati finalisasi setelah Fabrizio Romano mengonfirmasi tersebut secara resmi. Dalam postingannya, Kiwior disebutkan akan pindah ke Porto dengan format peminjaman beserta kewajiban beli. Arsenal diperkirakan menerima biaya pinjaman 2 juta euro ditambah 17 juta euro klausul wajib beli serta add-on dan sell-on clause yang bisa membuat total mencapai 25-27 juta euro. Diharapkan bek asal Polandia ini segera terbang dalam 24 jam ke depan untuk menyelesaikan dokumentasi dan pemeriksaan medis yang diperlukan. Hamza Ikamane resmi meninggalkan Rangers untuk bergabung dengan Lille OSC dalam kesepakatan senilai 12 juta euro. Pemain berusia 22 tahun asal Maroko ini menandatangani kontrak hingga 2030. Sebelumnya, Ikamane sempat menolak bermain dalam laga melawan Saint-Mirren karena alasan cedera yang kemudian terbukti tidak akurat. Selama semusim di Rangers, Ikamane mencetak 16 gol dalam 49 pertandingan. Lille berharap Ikamane dapat menggantikan peran Jonathan David yang pindah ke Juventus dan melihatnya sebagai pemain muda yang menjanjikan untuk masa depan klub. Chelsea melalui perusahaan induknya Bluco akhirnya merampungkan transfer Julio Enciso dari Brighton ke Strasbourg. Seperti dilaporkan Fabrizio Romano lewat akun resminya di X, kesepakatan senilai sekitar 20 juta euro sudah tercapai dan sang penyerang asal Paraguay menandatangani kontrak hingga Juni 2030. Enciso langsung bergabung dengan Strasbourg secara permanen. Menariknya, hanya beberapa hari lalu transfer ini sempat dikabarkan batal karena masalah lutut dan tes medis. Namun, Bluco melakukan perubahan sikap dan memastikan sang pemain lolos proses akhir. Borussia Dortmund telah resmi mendatangkan penyerang asal Portugal Fabio Silva dari Wolverhampton Wanderers dengan biaya transfer 22,5 juta euro ditambah bonus hingga 4 juta euro. Menjadikannya sekitar 26,5 juta euro. Pemain berusia 23 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun hingga Juni 2030. Silva sebelumnya dipinjamkan ke beberapa klub termasuk Anderlecht, PSV Eindhoven, Rangers, dan yang terakhir Las Palmas di La Liga, di mana ia mencetak 10 gol dalam 24 pertandingan musim lalu. Silva akan mengenakan nomor punggung 21 di Dortmund. AS Roma telah resmi mendatangkan bek muda asal Polandia Jan Zolewski dari Legia Warsawa. Kesepakatan ini bernilai sekitar 6,5 juta euro, termasuk klausul penjualan kembali sebesar 10% untuk klub asalnya. Pemain berusia 20 tahun ini dikenal dengan postur tinggi 1,94 meter dan kemampuan bertahan yang solid. Sebelum bergabung dengan Roma, Zolewski tampil di babak kualifikasi Liga Konferensi Eropa melawan Hibernian. Dengan kedatangannya, Roma berharap dapat memperkuat lini pertahanan mereka yang semakin kompetitif. Liverpool dan AS Roma semakin dekat menyelesaikan kesepakatan untuk meminjam Kostas Tsimikas hingga Juni 2026. AS Roma disebut telah sepakat menanggung seluruh gaji sang bek kiri selama masa pinjaman, seperti dilaporkan Fabrizio Romano yang menyatakan bahwa Tsimikas telah diizinkan melakukan perjalanan dan menjalani tes medis. Beberapa sumber menambahkan bahwa ini adalah peminjaman tanpa opsi beli di kemudian hari. Tsimikas sendiri kabarnya sangat ingin pindah demi mendapatkan menit bermain lebih banyak, kondisi yang sulit ia dapatkan di Liverpool saat ini. Manchester United dan Napoli telah mencapai kesepakatan peminjaman Rasmus Højlund untuk 1 musim. Seperti dilaporkan The Athletic, dalam perjanjian tersebut terdapat opsi beli senilai sekitar 38 juta pound sterling jika Napoli berhasil lolos ke Liga Champions, ditambah biaya peminjaman yang cukup besar. Striker berusia 22 tahun itu sebenarnya ingin bertahan di Old Trafford, namun kedatangan penjamin Sesko membuatnya tersisih. Højlund mencatat 10 gol dari 52 laga musim lalu bersama United, meski hanya 4 diantaranya lahir di Premier League.
Real Betis dikonfirmasi resmi menarik tawaran transfer untuk winger Manchester United, Anthony. Klub asal La Liga itu menyatakan tak sanggup menanggung beban finansial berupa gaji tinggi sang pemain maupun biaya kompensasi dari MU, sehingga kesepakatan senilai 25 juta pound sterling plus klausul 50% sell on tak bisa dilanjutkan, seperti dikutip dari laporan Talksport. Betis sebelumnya memberikan lampu hijau kepada Anthony untuk menjalani tes medis di Spanyol, namun mundurnya tawaran ini menciptakan ketidakpastian mengenai kelanjutan transfer. Villarreal CF mengumumkan perekrutan striker asal Kanada, Tani Oluwaseyi, dari Minnesota United dengan biaya transfer sebesar 8 juta euro. Pemain berusia 25 tahun ini menandatangani kontrak selama 5 tahun hingga 2030. Oluwaseyi, yang memiliki kewarganegaraan ganda Kanada Nigeria, akan mengisi slot pemain komunitas berkat paspor Nigerianya. Musim lalu, ia tampil impresif dengan mencetak 10 gol dan 8 assist dalam 24 pertandingan bersama Minnesota United. Selain itu, penampilan yang menonjol bersama tim nasional Kanada di Piala Emas meningkatkan minat Villarreal terhadapnya. Villarreal dikabarkan telah mencapai kesepakatan awal dengan Olympique Lyon untuk merekrut striker asal Georgia, Georges Mikautadze, senilai sekitar 30 juta euro, menjadikannya rekor transfer termahal dalam sejarah klub. Negosiasi berlangsung intens dan ditengarai mengalami percepatan setelah beberapa klub lain menunjukkan minat tajam. Villarreal tetap berhati-hati, masih menunggu rincian administratif dan hasil pemeriksaan medis sebelum resmi mengumumkan transfer. Jika berjalan lancar, Mikautadze diperkirakan segera bergabung untuk memperkuat lini serangnya musim ini. Cesar Azpilicueta resmi bergabung dengan Sevilla FC setelah menyelesaikan transfer gratis dari Atletico Madrid. Bek berusia 36 tahun ini menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Keputusan ini diambil setelah gagal kembali ke Osasuna, klub masa kecilnya, karena kendala finansial dan kondisi fisik. Azpilicueta sebelumnya menghabiskan 1 dekade di Chelsea, meraih berbagai gelar bergengsi termasuk Liga Champions dan Premier League. Kedatangannya diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Sevilla yang tengah berjuang di La Liga. West Ham United telah resmi mendatangkan gelandang bertahan Sogutu Magasa dari AS Monaco dengan biaya transfer 14 juta pound sterling ditambah 3 juta pound sterling dalam bentuk bonus. Pemain berusia 21 tahun asal Prancis ini menandatangani kontrak jangka panjang dan akan mengenakan nomor punggung 27. Magasa dikenal karena kekuatan fisik, kemampuan memutus serangan lawan, serta distribusi bola yang akurat. Pada musim lalu, ia mencatatkan 31 penampilan bersama Monaco, termasuk di Liga Champions, dan menempati peringkat kedua dalam jumlah tackle terbanyak di Ligue 1. West Ham United mengumumkan perekrutan gelandang muda Portugal Mateus Fernandes dari Southampton dengan nilai transfer 38 juta pound sterling ditambah 2 juta pound sterling dalam bentuk add-on. Pemain berusia 21 tahun ini menandatangani kontrak 5 tahun di London Stadium. Sebelumnya, Fernandes tampil impresif di Premier League bersama Southampton meski klub tersebut terdegradasi musim lalu. Keputusan Fernandes pindah ke West Ham juga dipengaruhi oleh keinginannya untuk tampil di Piala Dunia 2026 dengan harapan mendapatkan lebih banyak waktu bermain di Premier League. Crystal Palace mengumumkan perekrutan winger asal Spanyol Jeremy Pino dari Villarreal dengan nilai transfer 30 juta euro. Pemain berusia 22 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2030 dan akan mengenakan nomor punggung 10 menggantikan Eberechi Eze yang pindah ke Arsenal. Pino sebelumnya tampil impresif di La Liga musim lalu, mencatatkan 13 kontribusi gol dalam 35 penampilan, serta menciptakan 43 peluang bagi rekan setimnya. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini serang Palace yang kini juga berlaga di Liga Konferensi Eropa. Tottenham Hotspur resmi mengumumkan perekrutan Xavi Simons dari RB Leipzig dengan nilai transfer 60 juta euro. Pemain internasional Belanda berusia 22 tahun ini menandatangani kontrak 5 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Simons, yang sebelumnya menjadi incaran Chelsea, akhirnya memilih bergabung dengan Spurs setelah negosiasi panjang dengan The Blues tidak membuahkan kesepakatan. Simons akan mengenakan nomor punggung 7 yang sebelumnya dipakai Son Heung-min dan diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Arsenal dikabarkan telah mencapai kesepakatan awal dengan Bayer Leverkusen untuk mendapatkan bek Piero Hincapié melalui skema pinjaman selama 1 musim, lengkap dengan opsi pembelian musim panas mendatang. Kesepakatan ini disebut bernilai sekitar 45 juta pound sterling jika ditebus secara permanen, dengan kontrak 5 tahun menunggu bila opsi tersebut diaktifkan. Keputusan ini diyakini dipicu oleh keinginan klub menyeimbangkan pengeluaran musim panas dan mempersiapkan kedalaman skuad seiring negosiasi keluar untuk pemain seperti Jakub Kiwior ke Porto.
Sheffield United mengonfirmasi perekrutan gelandang serba bisa Tahi Chong dari Luton Town dengan kontrak berdurasi 4 tahun hingga 2029. Pemain berusia 25 tahun ini sebelumnya memperkuat Luton sejak 2023, mencatatkan 69 penampilan dan mencetak 7 gol. Chong mengungkapkan bahwa proses transfer berlangsung cepat dalam 48 jam terakhir dan ia sangat antusias memulai babak baru bersama Bladers. Dengan pengalaman di Premier League dan Championship, Chong diharapkan dapat memperkuat skuad Sheffield United di musim 2025-2026. Gianluigi Donnarumma selangkah lagi menuju Premier League bersama Manchester City. Jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano melaporkan bahwa kesepakatan sudah mencapai sekitar 60% dengan City dan Paris Saint-Germain terus mengadakan pembicaraan intensif. Kiper timnas Italia itu masa depannya di Paris mulai dipertanyakan usai menolak perpanjangan kontrak yang habis pada 2026. Romano menambahkan, kepindahan Donnarumma juga bergantung pada situasi Ederson yang bisa jadi kunci tuntasnya transfer ini. 4 pemain diaspora termasuk Mauro Nils Zijlstra 20 tahun bersama Isabel Koryankov 23 tahun, Pauline Jeanette van de Poel 22 tahun dan Isabel Notet 22 tahun resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucapkan sumpah setia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. PSSI menyatakan Mauro akan dicoba di skuad senior timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan depan, sementara 3 pemain putri akan menjadi bagian jangka panjang dari proyek penguatan timnas putri Indonesia. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.